Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dalam RHI, Renungan Hari Ini. Saudara, RHI, Renungan Hari Ini akan angkat satu tema, yaitu tentang ketaatan dalam hal makanan dan kualitas spiritual. Ketaatan dalam hal makanan dan kualitas spiritual. Saudara, tema ini diambil karena sekarang saya melihat dalam dunia yang modern ini orang mulai kehilangan ketaatan untuk pengendalian diri terutama ya. Sehingga karena tidak mampu mengendalikan diri, saya misalnya, maka ya saya akan melakukan apa saja. Mulai dari yang paling sederhana tentang makanan, tapi juga tentang berbagai kehidupan, aktivitas yang dijalani. Nah, kita lihat kemarin bahwa Adam Hawa tidak taat dalam hal makanan dan dia jatuh dosa, bahkan dihukum oleh Tuhan. Begitu juga kita ingat, saudara-saudara, ketika Esau sedang lapar, ia melepaskan hak waris sulungnya, sesuatu yang berarti dan kekal, dan menukarnya dengan makanan, ya, dengan semangkok kacang merah. Menyepelekan dan tidak menghargai hak kesulungan, dan nanti dia betul-betul kena batunya. Saudara, jangan berkata bahwa soal makanan, minuman saja kok jadi masalah. Kan dalam Kristus itu bebas apa saja, yang penting masuk itu, karena yang najis kan yang keluar. Nah, saya sering mendengar itu. Lupa bahwa meskipun itu iya, tapi kita tetap harus mengendalikan diri. Nah, kunci pengendalian diri ini yang saya lihat cukup lemah. Saudara, saya bukan anti rokok, tapi memang tidak berguna. Buat orang lain mungkin berguna, tapi buatku tidak berguna. Maka saya mengatakan ya saya tidak merokok. Dulu saya pernah coba dan merokok, dan saya mengerti itu tidak berguna. Semua halal, tapi tidak semua berguna. Begitu juga dengan makanan yang kita akan cermati. Nah, saudara, bangsa pilihan dulu pada zaman Musa, mereka di perjalanan itu ya, dan mereka berkati Tuhan dengan mana, dan mereka diminta untuk mengambil sesuai dengan hari ini, karena besok ada mana lagi, mana ya, butiran-butiran kayak roti katanya begitu. Kemudian kita lihat ternyata ada juga yang rakus. Saudara, orang yang tidak mengendalikan diri makanan itu mesti rakus. Dan orang yang rakus tidak mampu mengendalikan diri makanan, ya nanti rakus pada yang lain, pada bidang lainnya gitu. Kenapa? Karena yang sedikit saja tidak bisa mengendalikan diri. Maka mereka lalu melihat bahwa mananya itu dikerumuni dengan cacing. Itu Keluar 16 ayat 60 ya. Dan kita juga lihat sama nanti. Justru mereka dihukum karena mereka rakus. Ya, mereka setelah mana ada burung puyuh yang turun bertumpuk-tumpuk, dan mereka diminta untuk mengambil secukupnya, tapi mereka malah mengambil begitu banyak. Sudah bisa lihat bilangan 11, 31, 33, dan nanti dihukum Tuhan. Jadi saudara, jangan menganggap bahwa di dalam Yesus selamat lalu kita bebas, tidak ada pengendalian diri, apalagi hal yang makanan. Justru Alkitab mencatat bahwa ketaatan terkait dengan hal makanan minuman itu penting. Tahu nggak kenapa Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan? Ya, tidak mengendalikan diri. Coba tongkatmu itu arahkan ke Bukit Batu, nanti akan keluar. Nah, ini pada event yang lain. Dan ternyata Musa marah dan tongkat itu dipukulkan ke Bukit Batu itu, gitu. Dan itu menjadi kesalahan. Dan Musa tidak diizinkan masuk dalam Kanaan ya. Nah, saudara, saya tidak mau membahas panjang lebar, tapi saya cuma mengatakan bahwa ketaatan dalam hal makanan itu penting. Dan saya mengajak ibu bapak saudara belajar supaya kita enggak
makin begitu. Supaya kita berumur panjang, kita harus menjaga kesehatan, dan kesehatan itu terkait dengan makanan. Itu. Ya, makannya manis, minumnya manis, kemudian snacknya manis. Ya, orang kebanyakan kena gula. Apalagi punya bakat. Oke. Oleh sebab itu, ya mari belajar untuk mengendalikan diri. Saudara, saya mau ajak kita untuk membuka satu ayat yang mungkin jarang kita cermati ya. Tapi ayat ini saya lihat sangat penting. Ya, kita akan perhatikan, saudara, mari kita buka, yaitu apa yang ditulis dalam firman Tuhan di kitab Yesaya ya. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Ini konteksnya ada di Yesaya 65, tapi saya akan ajak membaca ayat 3 dan 4. Yang demikian sabda Tuhan. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, kata Tuhan. Ini umat pilihan yang dibilang gitu. Jadi kalau umat pilihan diselamatkan tuh belum tentu lalu sakarpe dituruti. Enggak, kalau salah ya salah. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Saya ulang baca. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa, yang makan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Saudara, apa makna ayat ini? Mempersembahkan korban itu harus disertai dengan hati yang lurus, dengan ketaatan dan dengan spiritualitas, bukan sekedar ritual. Sebab kalau sekedar ritual itu seperti mempersembahkan korban di taman-taman dewa, karena yang penting ritualnya dijalankan. Dan nanti pasti diberkati, dewanya bisa dikuasai. Sebab kalau tidak dibikin ritual ini, nanti dewanya marah. Tuhan katakan, ini suku bangsa menyakitkan hatiku. Membakar korban di atas batu bata, padahal harusnya di bait Allah. Apa artinya? Ya artinya memang seenaknya sendiri ritual itu dibuat tapi tidak disertai dengan kebenaran. Lalu, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa. Ini kebiasaan dan tradisi yang sebetulnya dari bangsa, dari umat lain, tapi itu dibawa dan mereka melakukan kenajisan yang dilukiskan dalam kalimat ini, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Hidup penuh kenajisan, dan ini juga terkait dengan makanan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak jangan menyepelekan makanan. Orang yang selalu ingin makan enak pasti nanti tidak sehat. Oke, kemarin sudah kita bahas hal itu. Lalu apa yang kita lakukan? Makanlah sewajarnya, yaitu ada sayuran, ada bijian, dan seterusnya. Dan jangan mengabdi pada makanan yang enak. Siapa tidak suka makanan enak? Iya betul, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus begitu, maka kita pasti tidak diberkati Tuhan, dan akhirnya kita menjadi sakit. Saudara, sekarang masa pandemi, kebanyakan imun tubuh kita turun, selain dari sikap hati, juga dari cara makan yang salah. Ya, cara hidup yang keliru. Orang dulu ada waktu, kalau kerja keluar keringat dulu,
Lalu bahkan dede itu menjemur diri di depan mata, di bawah sinar matahari pagi. Sekarang kita tidak punya waktu itu. Bahkan kalau kita kerja, kita maunya nggak keluar keringat. Maka dipasanglah di tempat-tempat pekerjaan kita, di kantor-kantor itu AC. Supaya kalau kita kerja, kita nggak keluar keringat. Padahal orang kerja harus berkeringat. Sikap hidup kita berubah, penyakit-penyakit muncul. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, apakah saya anti AC? Oh, enggak juga. Tapi hidup yang normal adalah selain kita di AC, kita di luar, kita di matahari, kita olahraga, kita makan sayuran, kita makan daging, tapi juga harus diatur tidak berlebihan dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, maka Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Oleh sebab itu, saudara, cobalah, mari kita atur diri hidup yang sehat di masa pandemi seperti ini. Hidup yang sehat bukan berarti yang boros. Hidup yang sehat, hidup yang sederhana. Hidup yang baik, menjaga diri, dan berserah kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami meneruskan tema ketaatan. Ketaatan dalam hal makanan, kaitannya dengan perilaku hidup, bahkan kaitannya dengan spiritualitas dan ibadah kepadamu. Hari ini kami belajar di tengah pandemi untuk menjaga cara makan dan perilaku hidup. Hari ini kami belajar untuk berserah kepadamu, selain kami juga berupaya. Dan kami mohon Roh Kudus berkatilah, supaya kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami sering bahkan mendukakan hati Tuhan. Ampuni Bapa. Dan kami memohon kabulkan doa kami hidup dalam naungan kasih-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.